mempersembahkan serial Sandiwara Radio Jaka Badak. Alas Purwo ini kita bangun bersama untuk kita semua. Kejayaan kerajaan Panjalu Kediri harus tetap tegak. Gempur setiap penyerang. Serbu! Gempur! Jaka Badak, walau jadi pemimpin, jangan tinggalkan kejujuranmu di mana saja. Ingat aku dan bangsamu. Tumbuhkan keadilan dan kemakmuran. Dewi Astini, aku Kuwu Alas Purwo. Jangan tangisi segala yang kuhadapi. Aku Senopati Eng Alogo. Jaka Badak, sebuah serial drama radio yang mengisahkan pergolakan zaman pada masa pemerintahan Gusti Prabu Kertajaya yang diperagungkan di Kerajaan Panjalu Kediri. Nibira, buktikan dirimu bahwa kamu akan bekerja sama dengan aku. Pergunakan bambu runcing yang sudah bolong seluruh luasnya. Tikam dada Ponsaira ini. Lalu gunakan darahnya untuk keramas rambutmu. Tunggu dulu. Kalau aku harus berkeramas, aku... Lakukan, Nibira. Ambil bambu runcing itu, ayo. Ayo, Nibira. Jaka Badak, naskah karya Adriana M.A., teknik dan montase Andre Arifin, dengan sutradara Dian Pertiwi. Kali ini menampilkan episode ke-7 dengan judul Burung Merak dari Dahar. Dalam seri yang keempat ini didukung oleh para pemain Hana Pertiwi sebagai Dewi Astini, Jagat Hermanto sebagai Kiselo, Ai sebagai Surani, Endang sebagai Mbok Ginem, dan Nusri Nurdin pembawa cerita. Selamat mendengarkan. Setelah satu hari daha ditinggalkan Dewi Astini menuju lereng Gunung Arjuna. Sekarang baru sampai di wilayah Pedukuhan Pare. Pedukuhan yang cukup ramai, kehidupannya tentram. Kerbau dan kambing digembalakan di tegalan. Dewi Astini terus berjalan kudanya perlahan-lahan untuk bisa mengamati secara cermat segala yang dilewatinya. Tapi justru dirinya menjadi pusat perhatian. Seorang berbaju hitam dan bertopi lebar mengawasi segala gerak-gerik Dewi Astini penuh kecurigaan. Lalu membuntuti Dewi Astini secara sembunyi-sembunyi. Ketika dilihatnya Dewi Astini memasuki warung, orang yang mencurigakan itu menghilang. Monggo, Den. Monggo, Pinarak. Warungku menyediakan minuman segar. Monggo, Den Ayu. Terima kasih, Yu. Aku minta air jeruk. Jeruk keprok ya? Iya, Den. Coba juga jajanan itu, Den. Enak. Sebentar ya, Den. Aku buatkan air jeruknya. Pedukuhan ini kelihatan makmur. Tapi mata para penduduk seperti mengisyaratkan adanya tekanan. Hampir semua mata mereka penuh kecurigaan. Walau kelihatannya ramah, aku harus menyelidiki. Ini, Den, wedang jeruknya. Monggo diunjuk. Terima kasih, Yu. Enak, segar. Pedukuhan ini kelihatan makmur, Yu. Betul, Den Ayu.
Pedukuhan Gilingan ini ya lumayan. Subur, makmur kata orang. Tapi nasibku masih belum makmur. Ya, maklum Den, aku tidak jualan sendiri. Ada saingan di seberang jalan itu. Apalagi di situ ada anak perawannya yang cantik. Kembang warung yang membuat untung. Tidak usah iri hati, Yu. Rezeki tidak tertukar toh. Kalau ada keberuntungan, tetap saja laris daganganmu. Iya toh? Iya, Den Ayu. Warung di seberang itu pendatang baru. Tapi larisnya, wah. Tidak henti-hentinya yang datang berbelanja dan sekedar mau melihat kembang warungnya itu. Kalau aku, apa yang mau dilihat? Sudah tua. Apa di Pedukuhan Gilingan ini aman? Maksudku, tidak ada gangguan begal atau orang-orang jahat lain? Dikatakan aman, ya aman, Den. Tapi bisa juga dikatakan tidak aman. Kalau tidak mau membayar pajak pada gerombolan jago-jago pukul yang dipimpin Weling Mulet, si Gagu yang bengis itu. Hati-hati, Den Ayu. Anak buahnya banyak. Dewi Astini agak kaget tapi tidak diperlihatkan pada pemilik warung Mbok Ginam. Nama Weling Mulet pernah membuatnya bergidik ngeri pada waktu terjadinya Kalang Kanuragan. Weling Mulet murid Ki Batang Mangiran yang bisu, tapi sangat kejam dan haus darah. Tanpa sadar Dewi Astini telah menggeser pedang gagak songo di punggungnya untuk siap digunakan setiap saat. Apakah kuwu di Gilingan ini tidak bisa membasmi para penjahat itu? Atau memang dipelihara kuwu Gilingan untuk memeras penduduk lewat tangan orang lain? Aku tidak tahu, Den. Mereka lebih banyak menggunakan senjata untuk segala kegiatannya mengumpulkan pajak. Sebaiknya Den Ayu jangan lama-lama di sini. Kalau mereka datang nanti, repot Den Ayu. Mereka itu jahat sekali. Den Ayu mau kemana? Aku pengembara saja. Aku suka mengikuti langkah kakiku kemana saja. Mencari pengalaman hidup. Itu, Den. Mereka yang lewat tadi itu. Sebentar lagi pasti kemari. Den Ayu cepat menyingkir. Atau sembunyi saja di dalam. Ayo, Den. Aku tidak takut dengan cecunguk itu. Kalau mereka berani mengganggu, akan merasakan pedang Dewi Astini. Gusti Pangeran, jadi Den Ayu ini Dewi Astini. Waduh, ampuni aku Den Ayu Dewi Astini. Aku yang bodoh ini tidak tahu. Sungguh tidak tahu. Aku hanya sering mendengar namanya saja disebut orang, tapi aku belum tahu orangnya. Waduh. Aku seperti menerima anugerah mulia dari Hyang Widi. Den Ayu Dewi Astini mau berkunjung di warungku yang raut ini. Aku biasa saja, Yu. Cerita itu berlebihan. Oh ya, siapa yang jadi sainganmu di seberang itu? Di warung itu? Kalau tidak salah, namanya Kiselo dan anaknya Surani. Kiselo dan Surani. Mereka telah pindah dari Pedukuhan Larangjati dan membuka warung di sini. Pantas menghilang. Kenapa Den Ayu Dewi Astini? Mereka pernah menjual dagangan bosok. Ya, maklum Den. Kalau tidak begitu, mana bisa dapat untung besar dan cepat kaya? Tidak, Yu. Aku seperti pernah mengenalnya dulu. Tetapi mungkin juga salah. Lihat itu. Gerombolan begal Weling Mulet mendatangi warung Kiselo. Mau apa mereka? Biasa. Paling-paling minta pajak warung dan makan minum tidak bayar. Ditambah duit keamanan, Den. Mereka akan menyesal seumur hidup kalau datang kemari. Gerombolan Weling Mulet rupanya melakukan kekerasan terhadap Kiselo dan anaknya. Barang dagangan berupa jajanan disebarkan di pelataran. Kendi-kendi yang biasa dipakai untuk tempat air minum dibanting sampai hancur. Sudah 3 hari tidak bayar pajak dan sewa tempat. Mau alasan apa lagi? Tidak dapat duit. Ampun, Den. Ini lagi sepi, Den. Dan daganganku jangan dihancurkan, Den. Aku hidup
dengan apa nanti, Den? Kepur saja udah. Usir, ayo. Ampun, Den. Ampun, jangan. Aku belum ada untung, Den. Aku bisa bangkrut, Den. Hei, serahkan anakmu untuk bapak pemimpin. Di mana dia, ha? Jangan sembunyikan anak perawanmu, tua bangka. Anakku tidak ada, Den. Dia pergi ke tempat mamanya. Tidak ada di sini. Betul, Den. Geledah seluruh rumahnya dan bawa keluar anaknya. Ayo cepat. Tidak ada. Anakku tidak ada, Den. Jangan. Diam. Rasakan pedangku ini. Ampun, Den. Jangan bunuh aku. Ampun, Gusti Pangeran. Untung hanya sarung yang sobek, tua bangka. Kalau perutmu itu belum mencium tangan. Kerjanya hanya merusak orang usaha dan bikin kacau saja. Lepaskan aku, bajingan. Lepaskan aku. Lepaskan anakku, Demit Alas. Mundur. Bapak, kalian bajingan. Kalian membunuh bapakku. Kalian keji, Bapak. Sudah tua nekat. Ya, kalau mampus ya mampus saja. Ayo, bawa anaknya itu. Ayo. Aduh, ayune. Ayo yo. Hentikan. Dewi Astini meniup sulingnya mengiringi Surani yang maju menghadapi gerombolan Weling Mulet. Surani sengaja dilepas untuk langsung terjun pada kancah pertarungan. Dewi Astini mengawasi dari kejauhan saja. Namun pukulan maut 1000 geledek tegalan turu telah disiapkan menjaga adanya bahaya yang bisa membinasakan muridnya. Kunyimlah daun. Nagamu menghadangku sudah bosan hidup. Di mana Dewi Astini? Mau apa cari guruku? Waduh, petir salah. Iya, galak pericil itu. Petir salah. Dirujak saja. Ya, ayo kita rujak rame-rame. Lancang dan busuk telur kalian. Awas, Surani hanya jadi mainan gerombolan Weling Mulet. Biar saja dulu. Surani kelihatannya tidak akan dicelakakan. Itu bagus untuk latihan Surani pada pertarungan sesungguhnya. berdebah. Rasakan pedangku. Kurang ajar. Dibayang saja ya. Buat kita gini. Surani, mundur. Itu Dewi Astini. Awas. Weling Mulet, majulah. Aku lawanmu. Ayo, masih ingat aku pada peristiwa Kalangkanuragan? Dewi Astini. Aku kenal kamu. Napa laskarku dibinasakan. Anda sekarang masih mendengarkan Sandiwara Radio Jaka Badak di channel Memori 80. Weling Mulet yang ditantang Dewi Astini terus maju mendekat lawannya. Sengaja tombak berkepala ular siap dipergunakan dengan disilangkan di depan dadanya. Lidahnya karena telah dipotong. Sebentar-sebentar jadi ileran. Dewi Astini bergidik jijik. Dewi Astini, mayatmu akan jadi makanan rayap. Weling Mulet cukup tangguh. Dia juga memiliki ilmu lintah penghisap darah. Aku harus menggunakan pedang Gagak Songo untuk membinasakannya. Ayo, cabut pedangmu.
Awas! 1000 pedang dewa menari. Hancur senjatamu! Ilmu hitam pacetisan kuhancurkan dengan geledek. Awas Wuling Mulet, sambatlah pada gurumu. Ku geledek Tenggalan Toru. Satu lagi, pukulan sakti Dewi Suling Perak. Mati aku guru aja. Mereka lari semua. Mereka pasti kapok dan tidak bakalan lagi mengganggu. Memeras penduduk. Pemimpinnya Wuling Mulet telah binasa dengan tubuh jadi arang. Orang jahat. Kita tinggalkan wilayah pedukuhan ini, Surani. Ayo, kita menghemat waktu. Dewi Astini dan Surani segera meninggalkan wilayah pedukuhan untuk melanjutkan mencari ayahnya ke lereng Gunung Arjuno yang masih jauh. Tak ada siang atau malam yang jadi rintangan menunda perjalanan mereka. Surani, apa kamu sudah lelah? Kita masih jauh dari pedukuhan lain. Kita akan bermalam di hutan. Kamu berani? Aku belum pernah tidur di hutan, Dewi. Apa aku bisa, Dewi? Aku mungkin takut. Iya, mudah-mudahan kita ketemu rumah penduduk untuk bisa menginap. Ayo, pacu kudamu. Ayo cepat kita ke sana, di pohon gerowong itu. Surani, pohon gerowong ini bisa menjadi tempat berteduh sementara. Aku takut, Dewi. Yang Widi, lindungilah aku. Oh, Dewi, tolong! Aku takut. Jangan takut, Surani. Aku menjagamu. Kamu itu kok ya seperti anak kecil. Aku menderita. Aku sengsara. Tolong aku, Bapak. Surani, aku menyayangimu. Aku tentu melindungi orang yang kusayangi. Kuatkan hatimu. Perhatikan kata-kataku ini. Masih banyak orang yang lebih menderita. Menderita lebih daripada kita. Kamu masih bertemu aku. Dulu ada anak kecil hidup seorang diri dari belas kasihan orang-orang di sekitarnya. Tapi dia tidak jarang mendapat tendangan dan tamparan dari penduduk yang merasa terganggu karena anak itu numpang tidur di emperan rumahnya. Surani, masih banyak anak-anak yang terlantar karena ditinggal ibu bapaknya. Kamu masih beruntung. Kamu sudah dewasa dan bisa membangun hidupmu. Jangan hanya bisa menangis menyesali nasibmu. Sadarlah, Surani. Bangkitlah. Perjuangkan hidupmu mulai sekarang untuk kejayaan. Aku tidak bisa hidup begini, Dewi. Bunuh saja aku. Aku tidak sanggup lagi harus sengsara. Aku tidak kuat lagi, Dewi. Bunuh aku, Dewi. Dewi Astini mendekap Surani yang masih menangis meratapi nasibnya yang sebatang kara setelah ditinggal mati bapaknya oleh gerombolan Wuling Mulet. Surani yang telah kehilangan pegangan, goyah akan masa depannya. Namun Dewi Astini terus membangkitkan kobaran semangat Surani. Aku tidak tahu lagi untuk apa hidupku ini. Aku tidak berdaya. Aku tidak punya kemampuan apa-apa, Dewi. Aku perempuan bodoh. Perempuan dusun. Surani, kamu masih hidup. Setiap tarikan nafasmu adalah tenaga dan sebagai sumber untuk terus hidup. Sekarang tinggal manfaatkan sebaik-baiknya sumber tenaga dan kekuatan itu. Setiap tarikan nafas dapat mengubah segala yang ada di sekitar hidup kita ini. Seperti ini misalnya. Hup!
pukulan 1000 geledek tegalan turun. Hei! Atau ini, membuat anyaman daun kelapa atau menanam padi. Pendeknya segala sesuatu yang bisa membuat hidup kita bisa menghasilkan sesuatu yang berguna. Ingat juga, kamu adalah calon ibu yang akan mendidik anak-anakmu untuk bisa tampil dan terampil karena pintar. Dewi, aku ingin jadi pendekar yang sakti. Bisa melindungi anak-anakku dan suamiku. Aku sudah cukup menderita karena semua hanya bisa berdagang. Tapi tidak bisa berkelahi melawan penjahat-penjahat itu. Apalagi mau jadi pendekar. Kamu harus tegar, siap menghadapi segala bahaya, waspada setiap saat. Setiap saat bisa menguasai diri dari segala kemelut hidup. Pergunakan pikiran untuk mengatasi kesulitan. Bukan hanya karena perasaan-perasaan yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Kunyanyikan satu lagu untukmu dengan tiupan sulingku ini. Hujan telah berhenti. Dan, hei, bulan bersinar bulat terang, Dewi. Oh, lihat, seperti bidadari malam berbaju sutra putih. Oh, apakah itu pertanda akan adanya kebaikan, Anda sekarang Dewi? masih mendengarkan Sandiwara Radio Jaka Badak di channel Memori 80. Yang meminta pertolongannya. Kamu yakin itu? Yakin, Surani? Iya, Dewi. Sadari juga rasa manja dan dimanjakan oleh orang tua kita akan merugikan diri sendiri kalau tidak segera menyadari. Dengarkan ceritaku. Pada masa remajaku, di kalangan teman-temanku ada seorang gadis. Kedua orang tuanya berpisah. Bapaknya entah kemana. Tidak ada yang tahu. Dewi, nama temanmu itu siapa? Syana, lengkapnya Syana Utami. Wah, namanya bagus sekali ya. Pasti dia cantik. Ya, ketika Syana tumbuh jadi gadis remaja, banyak yang sayang padanya. Apalagi tidak ada bapaknya. Beberapa hartawan menolong dirinya. Surani menyimak cerita Dewi Astini sungguh-sungguh. Kata-kata Dewi Astini didengar dan dihayati sepenuh kemampuannya menyerap pelajaran budi pekerti. Kamu sudah mengantuk? Belum. Teruskan, Dewi. Aku sangat terkesan sekali oleh nasib Syana yang seperti aku. Ditinggal ibu sejak kecil. Kebalikannya, Syana ditinggal bapaknya sejak kecil. Karena rasa kasih semua orang, Syana seperti lupa diri. Keberhasilannya menjadi waranggono atau penyanyi di keraton sangat dikenal. Tapi belum terkenal. Aku tidak mengerti, Dewi. Dikenal, tapi tidak terkenal. Dikenal dalam arti hanya lingkungan kecil saja. Kalau terkenal, sudah disukai dan selalu dirindukan, diharapkan, dan disayang para penggemarnya. Jadi Syana hanya terkenal di kalangan orang tertentu saja. Namanya belum menggelegar seperti Nibira. Ingat Nibira? Oh, iya. Ibunya Roro Jembaran, istri Kularang Jati kan? Iya. Syana agak angkuh jadinya. Lupa diri akan asalnya. Maka teman-temannya yang dulu senasib menjauhinya. Celakanya, ibu Syana pun berubah. Karena anaknya sering dibicarakan, ibu Syana menjadi lebih sombong. Ibu Syana bisa memaki anak wayang yang lain kalau anaknya tidak diperhatikan. Itu sih ibu yang tidak tahu diri. Seharusnya dia berkaca siapa dirinya itu. Ditolong malah jadi nyonya besar. Sekilas pintas kelihatannya ibu Syana dapat dikatakan tidak tahu tata krama. Tapi, ya, bisa dimaklumi. Orang susah lalu tiba-tiba punya kehormatan dari anaknya, jadi lupa diri. Satu hal lagi, ini sangat lucu. Yang repot seharusnya Syana, tapi ibunya yang tampil ngomel sana ngomel sini, mendamperati anak panggung. Loh, yang jadi waranggono itu kan Syana, bukan ibunya. Amit-amit, jangan sampai turunanku seperti ibunya Syana. Inilah satu contoh untuk titian, tuntunan, dan tatanan hidup kita dengan mempelajari segala tingkah pola lingkungan hidup kita. Kamu mengerti? Iya, Dewi. Aku akan mencoba terus menata hidupku sendiri. Kamu sadar juga apa tindakan bapakmu? Dia sangat memanjakanmu, juga mengekangmu. Tidak bisa bebas. Iya Dewi. Bapak bisa ngamuk kalau aku terlihat ngomong-ngomong dengan lelaki.
sama saja dengan ibunya Shana. Jadi bisa disimpulkan, hanya karena takut kehilangan sesuatu yang berharga pada dirinya, pada Ibu Shana, dan juga bapakmu. Tidak terfikir kalau hal itu akan merugikan anaknya. Anak menjadi terbelenggu, tidak berkembang secara wajar. Iya, Dewi. Sekarang aku tambah paham. Aku berjanji tidak akan gampang putus asa lagi. Aku harus bangkit dari kemelutku. Bagus. Nah, kita lanjutkan perjalanan kita. Hujan telah berhenti. Malam tidak lagi gelap oleh cahaya bulan. Saat begini sangat indah kalau untuk mengembara. Persiapkan kuda. Ayo. Iya, Dewi. Cahaya bulan yang menerangi malam seakan mengantar Dewi Astini dan Surani menjelajah, menapak bumi untuk terus berjalan dan terus mencari Aryo Benowo. Dewi, kita akan kemana? Kelihatannya kita terus berjalan ke arah timur. Kita memang ke timur, Surani. Ke lereng Gunung Arjuna. Kenapa kamu tanyakan itu? Kita akan memasuki wilayah Jenggala ya, Dewi? Iya, mengejar barisan pagar kuning yang telah melarikan pusaka tombak Sabtonegoro. Aku mendapat tugas itu dari Gusti Prabu Kertajaya. Loh, memangnya sudah tidak ada lelaki yang mengemban tugas ini, Dewi? Tentu ada. Tapi yang melarikan pusaka itu adalah bapakku, Aryo Benowo. Sudah wajar kalau aku yang harus mencarinya. Pengembaraan yang menarik dan sangat berkesan. Oh, Dewi, ada yang berkelebat di balik pohon sana. Biarkan saja kalau tidak mengganggu kita. Ayo jalan terus dan tidak usah gentar. Siapkan pedangmu. Ada yang menghadang kita di sana. Rasanya kita telah dikepung, Surani. Aku bisa menduga mereka itu gerombolan begal Kebo Abang. Ayo maju. Dewi, kita ambil jalan lain saja. Kita belok ke kiri. Mereka telah melihat kita, Surani. Pasti mereka tidak akan membiarkan kita lari. Mereka akan kaget oleh senjata peledakku ini. Ayo maju terus dan pergunakan panahmu. Iya, Dewi. Aku telah siap dengan panah dan pedangku. Oh, Dewi, mereka menyebar. Biar saja. Itu sudah biasa kalau mau mengeroyok dan menyergap. Kita jangan terlihat takut. Aku akan membuat kejutan. Panah yang telah kuberi peledak ini akan kuluncurkan pada mereka. Hop! Hiat! Gerombolan Kebo Abang sangat kaget oleh ledakan keras senjata Dewi Astini. Semua berlari menyebar dan berlindung di balik pohon dan kegelapan. Sementara Dewi Astini dan Surani terus menerjang maju dengan senjata siap dipergunakan. Siapa kalian berani merintangi jalan Dewi Astini? Ayo minggir! Aku Aryo Gede yang menjaga wilayah tapal batas Panjalu dan Jenggala. Turun dari kudamu, Dewi. Senopati kerajaan, Dewi? Iya, ayo turun. Kalian mau kemana tengah malam melintasi perbatasan ini? Aku mengemban tugas mencari pusaka tombak Sabtonegoro. Ayo mampir dulu di tempatku. Berbahaya malam-malam begini melewati Kali Lekso. Teruskan besok pagi saja. Ayo, ikuti aku. Baiklah. Ayo, Surani. Dewi Astini, kamu tidak gentar dengan barisan pagar kuning Jenggala. Mereka terdiri dari kumpulan pendekar-pendekar tangguh yang banyak jumlahnya. Tidak ada cara lain, Aryo Gede. Aku harus patuhi dan laksanakan perintah Gusti Prabu Kertajaya. Aku warga Panjalu yang harus mengabdikan diri demi kerajaan. Yang bersamamu itu siapa? Kalau tidak salah, itu Surani anak Kiselo. Betul. Kiselo binasa oleh gerombolan Weling Mulet, murid Ki Batang Mangiran. Iya. Aku telah membinasakan Weling Mulet. Ya, daripada terus mengacau penduduk. Oh, iya. Aku belum pernah memergokinya. Kamu meringankan tugasku. Itu pondokku. Ayo. Silahkan masuk, Dewi. Surani, ayo. Ini cuma gubuk sementara. Aku mengawal perbatasan. Kita ketemu kawan, Surani. Kamu beruntung bisa ngasuh di tempat terlindung. Kamu ngantuk ya? Tidak, Dewi. Aku tidak mengantuk. Ngasuh saja di dipan itu, Surani. Tidak apa-apa.
tidak usah sungkan-sungkan. Mengasuhlah Surani, matamu sudah merah. Kamu belum terbiasa tidak tidur malam. Ayo. Aku ngantuk sekali. Iya, tidurlah di depan itu. Aku yang akan menjagamu. Dewi Astini tersenyum melihat kelemahan Surani yang kelihatan capek sekali. Terlihat jelas sekali Surani berusaha mengatasi keletihannya, namun belum bisa. Baru saja membaringkan badannya, terus tertidur pulas. Kasihan Surani itu. Kelihatannya dia belum bisa menjadi pendekar. Kenapa kamu bawa dia, Dewi? Kamu tahu tugas yang kamu emban cukup berat. Dia butuh perlindungan, Aryo Gede. Dia sebatang kara setelah bapaknya mati. Tidak ada sanak saudara yang bisa diikuti. Maka ku ajak saja dia. Iya. Dan melatihnya untuk bisa tampil tegar dan penuh percaya pada diri sendiri. Bapaknya dulu terlalu memanjakannya. Iya. Lawong anaknya itu cantik. Ya, aku bisa maklum. Bagaimana kalau untuk jadi istriku saja? Sudah punya istri 3, apa masih kurang? Apa kamu itu masuk golongan sapi? Jangan, Aryo Gede. Nanti kita bentrok. Surani telah jadi muridku. Dan biarkan dia tidur. Dewi, aku cuma bergurau. Nah, jadi apa yang bisa ku bantu untuk meringankan tugasmu itu? Kemana jalan pintas kelereng Gunung Arjuno? Yang tidak gampang dikenali dan diketahui barisan pagar kuning. Rasanya tidak mungkin kalau mereka tidak tahu. Barisan pagar kuning mempunyai barisan rahasia yang terdiri dari para penduduk sebagai telik sandi dan juga pembawa berita secara beranti. Jangankan kamu. Ada nangka jatuh saja semua orang bisa persis tahu. Nangka itu bosok atau tidak. Itulah kekuatan Nedan yang tidak kelihatan. Aku salut cara pertahanan itu. Kalau begitu aku harus menyamar. Ya, menyamar seperti penduduk Jenggala. Itu lebih aman daripada seperti sekarang ini. Kamu gampang dikenali sebagai Dewi Astini, istri Jaka Badak, sekaligus kembangnya Alas Purwo. Mengasuhlah. Dewi, aku akan mengatur laskar yang kilir jaga. Iya. Terima kasih, aku diperkenankan ngasuh di sini. Kita kawan lama, Dewi. Mengasuhlah. Aku merasa curiga dengan Aryo Gede. Apa dia juga barisan pagar kuning? Aku akan tahu nanti. Jangan binasakan Bapak. Jangan, ampun. Surani terus mengigau sambil meronta-ronta. Dewi Astini segera mendatangi dan membangunkannya. Tak lupa juga mengambilkan air untuk minum Surani. Surani, bangun Surani. Sadar. Kenapa aku, Dewi? Iya, aku mimpi. Ya, aku mimpi dikejar gerombolan Wuling Mulet. Mereka mau membunuhku. Ngeri sekali. Kamu ini ngelindur, mengigau menjerit-jerit. Rupanya kamu masih terbayang-bayang peristiwa kemarin. Makanya sebelum tidur berdoa pada Hyang Widi agar diberikan mimpi yang indah, bukan mimpi yang menakutkan. Ayo tidur lagi kalau masih mengantuk. Tidak, Dewi, rasa ngantukku mendadak lenyap. Aku benar-benar seperti diuber betulan. Lidah Wuling Mulet terjulur panjang sekali. Ngeri, Dewi. Hampir pagi, Surani. Kalau kamu sudah tidak ngantuk, gilir jaga. Aku akan bersemedi sebentar untuk menghilangkan ngantuk dan memulihkan tenaga. Iya, Dewi. Aku akan tidak tidur. Baiklah. Aku mulai bersemedi sekarang. Aku akan mencoba nanti. Cara-caranya aku sudah tahu. Ya, aku coba saja sekarang. Ya, aku bisa. Aduh. Tapi kepalaku jadi pusing dan mataku berkunang-kunang. Dewi, tolong. Hei, kamu
Kamu kenapa, Surani? Oh, keringat dingin membasahi keningmu. Kamu mengikuti aku ya? Aduh, hati-hati Surani. Mari kuurut jalan darahmu. Hup. Aduh. Nah, sudah. Aku mencoba mengikutimu, Dewi. Tapi tiba-tiba dadaku terasa sesak, susah bernapas, dan kepalaku terasa muter. Anda sekarang masih mendengarkan Sandiwara Radio Jaka Badak di channel Memori 80. Jangan meniru lagi. Iya, aku juga takut salah lagi. Biasanya aku sudah masak air waktu hampir pagi. Ini perubahan cara hidupku mulai sekarang. Aku bukan lagi seorang anak, tapi wanita dewasa. Iya, aku harus bisa cepat berubah cara berpikirku yang kekanak-kanakan. Aku harus seperti Dewi Astini, tangguh dan tabah menghadapi segala cobaan hidup ini. Iya, aku tidak boleh lagi gampang meremeh cengeng dengan kesulitan dan bahaya. Mati hanya satu kali, dan aku tidak ingin mati sia-sia tanpa membuat sejarah hidupku berarti bagiku dan orang banyak. Kali Lekso yang merupakan jadi perbatasan Panjalu dan Jenggala. Airnya mengalir tenang, walau agak deras. Matahari pagi tampak jelas bayangan pada permukaan air yang bening airnya. Menurut cerita orang-orang tua, bahwa Kali Lekso dibuat oleh Empu Barada ketika membuat garis batas dua kerajaan yang dipisahkan. Inilah kali yang bersejarah bagi kerajaan Kediri. Kali yang memisahkan dua keturunan Gusti Hyang Agung Gusti Prabu Airlangga. Kali inilah sumber sengketa dan pertikaian dua keluarga raja yang ingin saling berkuasa sampai sekarang ini. Entah kapan berhentinya perang saudara ini. Iya, apakah ini kutukan atau entah apa? Kita tinggal jadi lakon zaman ini. Kelak pada zaman terang, setelah Tegalan Ganter dicuci dengan darah para ksatria, baru akan ada perubahan zaman. Itu menurut ramalan saja. Pasti ngeri sekali ya kalau ada perang saudara lagi. Surani sudah jadi garis lakon dunia ini. Peperangan masih digemari untuk menunjukkan adijaya dan adikuasa. Kita berada di kalangan itu sekarang. Dewi, kita berada di pihak apa? Kita berada garis tengah. Kita berpegang yang adil dan benar seperti ajaran Hyang Batara Wisnu. Maka kita tidak akan mengangkat senjata menyerang siapa saja. Kita punya senjata hanya untuk mempertahankan diri saja. Aryo Gede, aku akan menyeberangi Kali Lekso. Apa kamu akan mengantar sampai ke seberang? Tidak Dewi. Aku hanya bertugas di sini. Selain itu, berbahaya untukku. Di seberang itu sudah banyak barisan laskar Jenggala yang bersembunyi. Kalau mereka melihatku, pasti mereka akan menyerangku. Baiklah. Ayo Surani. Hup. Dewi Astini. Kamu mengantar nyawa memasuki wilayah Jenggala. Hati-hati Surani, ikuti saja aku dari belakang. Ayo maju, dan hati-hati. Iya, aku bisa menjalankan kudaku mengikutimu, Dewi. Awas, ada pusaran air. Agak menjauh. Awas Surani. Dewi tolong. Kudaku terperosok pusaran air. Dewi Astini segera melompat dan menyambar Surani dibawa ke pinggir Kali Lekso. Nyaris kali Surani terbawa arus kali di bawah tanah. Kuda Surani seketika lenyap tanpa bisa merintih, tenggelam ke dalam air. Kudaku lenyap di telan pusaran air itu. Aku tidak punya kuda lagi, Dewi. Beruntung kamu selamat, Surani. Bagaimana kalau kamu ikut kudamu tadi, ditelan pusaran air itu? Lupakan saja kudamu. Kasihan sekali kuda itu. Dia mati menggap-menggap kelelap, tenggelam. Surani, belajarlah melihat yang baik. Sekarang ikut di kudaku. Ayo, sudah nasib kuda itu tenggelam. Ayolah. Dewi, aku banyak membuat kesulitan dirimu. Tinggalkan aku saja, Dewi. Biar aku kembali ke Panjalu saja. Baik, aku berangkat. Jangan menyesal kalau kamu mati dikeroyok macan atau laskar Jenggala. Kamu akan dipentang di tegalan dan diperkosa bergiliran. Jaga dirimu.
Tidak. Aku tidak mau, Dewi. Aku tidak mau. Nah, pergunakan pikiran waras, Surani. Kamu ngomong mau jadi muridku, ingin menjadi seperti aku, tapi kamu sudah maju mundur seperti undur-undur begitu. Kamu itu mau jadi ksatria atau tukang pijat di keliling kampung? Maafkan aku, Dewi. Tadi aku kaget dan takut. Ayo berangkat. Hup. Ayo naik ke kudaku. Iya, Dewi. Hup. Sudah, Dewi. Perhatikan sekelilingmu. Pergunakan inderamu. Hiya! 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 Kita akan melewati wilayah Pedukuhan Karangtiban. Tetapi sebelumnya kita akan disambut barisan Laskar Jenggala di Tegalan Manuk itu. Mereka pasti ada di sana. Siapkan senjatamu dan jangan gentar. Iya, Dewi. Panah sudah kusiapkan sekarang. Berpeganglah. Aku akan memacu kuda. Hiya! Hiya! Rapatkan badanmu. Kita dihujani panah. Iya. Hiya! Hiya! Rasakan pembalasanku ini. Hiya! Para Laskar Jenggala yang bersembunyi di balik pepohonan sambil melepaskan panah, bubar lari oleh senjata-senjata peledak Dewi Astini. Beberapa orang yang terkena peledakan badannya hancur berhamburan. Sementara itu Dewi Astini terus memacu kudanya sambil melepaskan panah-panah yang telah diberi peledak. Sedangkan Surani memeluk erat Dewi Astini karena takut. Laskar Jenggala mengejar. Anda sekarang masih mendengarkan Sandiwara Radio Jaka Badak di channel Memori 80. Kita hadapi mereka. Rasakan senjataku ini. Ayo maju terus! Mereka lari semua. Pengecut. Tapi mereka pasti akan kembali dengan pemimpinnya. Kita buat pertahanan di sini, Surani. Kita terlindung dari serangan belakang. Bukit itu tidak mungkin dilewati Laskar. Hei, Surani, kenapa kamu ini? Mukamu pucat sekali. Kamu takut ya? Aku gugup, Dewi. Juga takut. Aku belum pernah bertempur besar-besaran begini. Ini latihanmu. Kamu harus tumbuhkan keberanian menentang dan menghadang maut. Maka berjuanglah untuk tetap hidup kalau tidak mau mati. Pergunakan panahmu. Lihat, mereka muncul lagi. Siap? Iya, aku siapkan panahnya. Hup. Hantam mereka, Surani. Aku takut membunuh, Dewi. Berbahaya, Surani. Lihat ini. Hup. Ayo, pergunakan tanganmu. Nah, siap. Hantam yang paling depan itu. Ya. Kena. Laskar itu jatuh dari kudanya, Dewi. Bagus. Sekarang kita usir mereka berbarengan. Hup.
lari semua, Dewi. Itu siasat mereka, Surani. Ternyata kamu bisa menjadi seorang pembunuh terampil, Surani. Surani seperti sadar akan perbuatannya telah membunuh beberapa orang laskar dengan senjata panahnya. Wajahnya jadi memucat dan tangannya gemetar. Tampak sekali rasa sesalnya. Dan Dewi Astini mendiamkan saja. Saudara pendengar, rintangan apa lagi yang akan menghadang Dewi Astini? Silakan mengikuti kisah selanjutnya esok hari. Serial Jaka Badak dalam episode Burung Merak dari Daha. Sampai jumpa.